climb higher, sleep lower. Halo semuanya, jumpa lagi bersama gue Cynthia Tengens di channel YouTube gue tentunya. Dan hari ini sebenarnya kita lagi di Gunung Papandayan dan gue lagi pengen ngebahas tentang AMS. Apa sih AMS itu? AMS adalah Acute Mountain Sickness atau penyakit ketinggian yang biasanya dialami oleh teman-teman yang mungkin suka berpetualang naik gunung di atas 3.000, di atas 4.000, 5.000, sampai 8.000. Nah sekarang gue udah sama temen gue, Jonga ini salah satu temen gue yang udah Seven Summit Indonesia. Terus udah naik menjelajah gunung-gunung Himalaya. Nah gue pengen nanya nih Jong, lo pernah gak sih kena AMS ataupun gejala AMS? Melihat bersama hampir pernah, tapi merasakan sama sekali tidak. Oke. Pertama kali kejadian AMS. AMS itu Acute Mountain Sickness. Iya. Itu penyakit ketinggian biasanya berada di atas 3.500 mdpl ke atas. Gue pertama kali waktu itu ketemu dengan warga lokal. Itu porter itu di Papua waktu naik Kartens. Jadi gue naik Kartens itu lewat Sugapa, lewat kampung penduduk. Itu perjalanan sekitar 1 minggu dari kampung terakhir sampai base camp Danau-Danau. Di camp Nasidome, mungkin yang lewat Sugapa akan bertemu camp itu. Itu satu camp sebelum nyampe base camp Danau-Danau, itu sekitar hari kelima, itu ketinggian menuju 4.000 dari 3.000, gue lupa 3.000 sekian, 3.000 something sampai menuju ke 4.000 ya? Porter kita yang itu asli orang Sugapa, itu jalannya kan cepet porter kan, mungkin 3 atau 4 kali lipat dari pendaki. Itu dia di tengah jalan ada namanya treknya New Zealand Pass. Itu kita papasan. Kita naik, dia turun. Kita tanya, ibu-ibu itu, Mama kenapa? Balik lagi. Mama sudah tidak kuat, Mama pusing. Dia bilang gitu, Mama pusing di atas. Oh, langsung kita menyimpulkan dia kena AMS karena dia jalannya terlalu buru-buru. Jadi dia terlalu cepat. Karena mungkin edukasi ke arah situnya masih kurang kali ya. Nah ini juga untuk menghadapi AMS itu salah satu tipsnya adalah aklimatisasi. Itu yang paling penting. Dimana kita harus berada agak lambat atau kita berada di ketinggian sebelum masuk ke 4.000 di 3.000-an. Jadi kita harus tubuh kita butuh penyesuaian dengan ketinggian sekitar. Itu biasanya ada aktivitasnya, bukan kita nyampe di ketinggian sekian tapi kita tidur. Aklimatisasi itu kadang banyak yang belum tahu juga, makanya di sini kita mau sharing sedikit bahwa gue jelasin dulu ya, AMS ini ciri-cirinya biasanya apa aja sih? Biasanya kalau di atas ketinggian 3.500 mencapai 4.000 dan ke atas lagi itu oksigen semakin tipis nyampe di otaknya. Jadi penyerapan oksigen oleh otak itu semakin tipis, makanya kecenderungan kita itu mengantuk. Jadi pasti kalau jalan itu menguap, kemudian pusing, sakit kepala, kadang lapar tapi mual, nggak bisa makan, nggak nafsu makan. Keliengan. Kalau bahasa tongkrongan keliengan. Nah itu dia. Dan kadang tuh orang merasa fisik gue baik-baik aja nih, ya udah gue jalan cepet aja. Padahal itu dia yang harusnya dihindari. Bukan berarti ketika fisik kita lagi baik-baik aja kita boleh jalan cepat ketika di ketinggian 4.000 misalkan ya. Karena siapa saja bisa kena AMS, walaupun lo atlet, lo udah berapa kali naik gunung mondar-mandir, mau lo porter aja yang udah bolak-balik Everest bisa kena AMS. Itu dia. Gue waktu gue ke Everest Base Camp
salah satu porter gue tuh kena AMS, mungkin jalannya terlalu cepat. Itu dia, makanya di sini juga kita mau share bahwa jalan itu perlahan aja tapi pasti. Nah, dengan aklimatisasi itu misalkan kita stay di salah satu titik, misalkan di 4000 mdpl, di tempat yang ada posnya lah. Kemudian di situ yang tadi Jonga sampaikan juga, jangan cuma tidur-tiduran males-malesan aja, tapi kita juga harus aktivitas gitu. Naik ke puncak-puncak terdekat kah, atau juga bisa jalan-jalan keliling. Jadi tubuh kita juga menyesuaikan dengan ketinggian, dengan penyerapan oksigennya, seperti itu. Dan ditambah lagi harus konsumsi air putih. Betul. Dengan banyak, dengan cukup. Kalau bisa banyak, karena biasanya kan kita 2 liter minimal sehari kan. Ya pokoknya kita jangan sampai tubuh kita dehidrasi. Iya. Karena itu sangat berpengaruh terhadap AMS tadi dan penyakit-penyakit lainnya gitu. Dan sebaiknya konsumsilah air putih hangat daripada air putih biasa gitu, karena apalagi kita orang-orang tropis nih. Karena kita di kan tempat dingin gitu kan. di tempat dingin, tubuh kita juga butuh kehangatan gitu. Kalau nggak ada yang meluk kayak Jonga gitu, nggak ada yang meluk, tolong dong siapa di sini yang mau meluk Jonga, kalian bisa langsung follow Instagramnya nanti atau minta kontaknya untuk meluk dia. Tapi memang itu dia sih, AMS itu biasanya kalau gejala-gejala ringannya masih mulai dengan pusing, seperti yang tadi gue sampaikan juga, mual. Tapi kalau sudah parah itu biasanya bisa sampai mimisan, halusinasi, hipotermia. Dan memang ada obat yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan biasanya untuk menghindari AMS. Itu biasanya Diamox atau acetazolamid kalau nggak salah namanya. Tapi ini dia Jong, gue pernah waktu gue lagi mau ke Annapurna Circuit, gue ketakutan duluan, gue parno karena gue belum pernah nyampe ketinggian 5.600-an kan. Gue saat itu titik tertinggi di belt gue masih 4884 mdpl. Jadi ketika gue mau naik ke 5.600, gue sebenarnya tubuh gue nggak kenapa-napa karena gue juga udah tahu nutrisi makanan harus yang benar, kemudian banyak minum air putih. Cuman gue parno aja takut kena AMS kan. Gue nggak pusing, nggak kenapa-napa, gue minum tuh Diamox. Dan itu ternyata pas gue obrolin sama teman-teman gue juga banyak orang yang memang tidak cocok dengan obat itu. Saat itu efeknya ke gue adalah bagian wajah sebelah bawah gue, kemudian tangan dan kaki gue kebas seharian, dan itu sangat nggak nyaman sih. Dan akhirnya gue banyak minum air putih, ngeluarin efek obatnya. Dan dari situ ya gue belajar sebenarnya yang dianjurkan juga kalau misalkan AMS sudah parah, obat satu-satunya adalah dengan cepat langsung turun. Itu dia. Ke tempat yang lebih rendah. Iya, ke tempat yang lebih rendah. Masa iya turun ke atas ya kan? Kalau punya heli bisa langsung turun pakai heli. Yang kayak gitu sih. Kadang juga lo melihat nggak sih Jong, banyak pendaki saat ini tuh agak-agak, kalau gue lihat agak meremehkan gitu. Misalkan kayak gue cuman pengen naik ke gunung yang nggak terlalu tinggi, paling tektokan doang, gue nggak usah bawa perlengkapan yang lengkap deh, paling gue cuman bawa air aja sebotol cukup, nggak bawa raincoat, nggak bawa cemilan. Menurut lo gimana itu? Kalau gue, namanya kita bermain ke alam terbuka, apalagi ke gunung, nggak ke gunung aja sih, intinya ke semua kegiatan outdoor activity, dan kita ya khususnya ke gunung. Kayak contoh kita deh, kita naik Papandayan nih, tadi trekking tuh sekitar 2 jam ya. Terus tiba-tiba dari bawah tuh cerah panas, tiba-tiba di tengah jalan kena hujan. Iya sih. Cuaca tuh nggak ada yang tahu gitu, cuaca itu selalu misteri. BMKG mungkin tahu ya. Mirip kayak Cita. Iya. Panas tiba-tiba tadi tuh hujan langsung. Terus sekian detik cuy. terang lagi. Kita langsung menyelamatkan hujan kamera. lagi. Jadi gitu. Jadi well prepare semuanya. Jadi ketika lo mau cuman camp, apa bahasanya anak milenial apa? Tektokan, camping ceria atau apa, tapi tetap lo bawa semua peralatan pendukung untuk safety lo sendiri dan tim lo. Karena apa? Ketika lo kehujanan, kedinginan,
tapi temen lo itu aman bawa raincoat, lo kan menyusahkan temen-temen lo juga kan. Jangan sok kuat deh, tubuh kita juga butuh ada dropnya gitu. Iya. Robot aja butuh istirahat kok. Jadi menurut gue adalah safety first dan memahami tubuh lo sendiri. Tubuh lo pasti akan ngasih sinyal lah. Nah di situ jangan gue bisa. Mungkin semangat itu bisa, boleh, tapi juga harus memahami juga kondisi tubuh. Oke, balik lagi ke AMS. Kalau lo sendiri gejala-gejala AMS yang pernah lo alami apa? Gue kelingan. Oke, kalau waktu di Kartens kita close ya, tadi udah gue ceritain di Kartens waktu gue ke Kartens 2016. Terus gue waktu itu coba trekking ke gue trekking dan naik gunung di Nepal, di Everest Base Camp, terus gue naik lagi ke Lobu Chase. Ini perjalanan ke Everest Base Camp. Ini yang sampai saat ini gue selalu inget dari omongan guide-guide dan porter di sana, guide terutama. Ketika lo udah masuk ke ketinggian 3000 ke atas, dari lepas Namche Bazaar ke atas ke Dingboche atau ke Periche, naik lagi ke atas lagi ke arah Tengboche, Namche, Tengboche, Periche, Lobuche, dan sampai ke atas lagi itu menuju ke ketinggian 4000 sampai 5200 Everest Base Camp itu diharuskan memakai jaket ada kapuconnya atau pakai kupluk atau pakai topi untuk melindungi kepala dari teriknya matahari langsung. Kemudian angin dingin juga. Angin dingin. Nah, itu biasanya tidak terasa tiba-tiba perih di ujung hidung, di ujung pipi, tuh, muka terbakar. Itu hubungannya sama AMS. Ketika kepala pusing, itu bisa jadi ada gejala ke sana gitu, makanya. Lo jadi bingung ya sebenarnya pusingnya karena AMS atau karena kepanasan terus terik matahari kedinginan. langsung. Iya, jadi sebaiknya kita taati apa yang dianjurkan oleh guide-guide sana, kayak gitu. Kalau gue merasakan sendiri, gue sempet kelingan, tapi ya itu berjalanlah santai lambat. Makanya gue ketika berjalan santai lambat tuh sambil motret, sambil bikin video, bikin shoot apa gitu. Jadi emang nggak terasa gitu. Karena pada dasarnya kita kan naik gunung bukan but-butan, bukan betul, gunung nggak lari kemana-mana cuy. Itu. Jadi kita woles aja. Itu di atas juga nggak ada tukang bakso juga. Lo di puncak mana ada tukang mie, tahu? Mie-nya gue bawa sendiri sih. Enaknya kalau di Nepal tuh mendaki. Lu dari tadi ngomongin cinta mulu, orang lagi ngomongin AMS, kenapa sih nih orang? Kalau gue sendiri, gue pernah ngerasain gejala AMS juga sih, Jong. Itu waktu gue ke Kartens juga, tapi gejalanya saat itu gue bukan yang mual atau sakit kepala, tapi kalau gue ngantuk. Gue sampai lagi rappling aja, ketiduran cuy. Jadi gue tuh banyak-banyak minum air putih itu di sini, bayangin lagi turun tebing ketiduran, gimana ceritanya itu kan. Dan saat itu gue ingat juga gue jalannya sama Kostrad. Nah teman-teman Kostrad ini kan jalannya cepat, gue kan jalannya ya woles aja, sambil foto dulu, sambil hahihi, jajan dulu. Mereka tuh udah kebiasaan mungkin jalan cepet kali ya pas pelatihan apa gimana. AMS semua cuy, jackpot semua. Malam pertama itu kita aklimatisasi dulu kan. Dan itu pada jackpot semua. Gue sampai jam 3 pagi tuh nggak bisa tidur karena tenda kiri kanan gue, teman-teman Kostrad gue lagi pada jackpot. Jalannya kecepetan, itu dia. Ketika di ketinggian, 1, jalannya woles aja, jangan kecepetan. 2, nutrisi tubuh harus terpenuhi. Ketika kita tubuhnya seperti nggak nafsu makan, itu juga salah satu gejala AMS ya. Harus dipaksain minum teh anget, kemudian walaupun lo nggak mau makan yang banyak, makanlah sup atau cemilan seperti buah, kurma. Jadi yang jumlahnya sedikit tapi nutrisinya cukup besar. Hal yang seperti itu juga harus diperhatikan. Intinya asupan energinya tuh harus, karena kita banyak mengeluarkan energi kan, harus diimbangi dengan asupannya, makanannya. Jadi pola makan pagi, siang, sore, ya itu ikutin.
gitu. Terus di tengah-tengah antara pagi, sarapan pagi ketemu makan siang, di tengah-tengahnya tuh diisi dengan cemilan itu, coklat, buah dan segala macam ya. Maksudnya ya biar terisi terus gitu. Karena biasanya juga kalau AMS sebenarnya kalau masih gejala-gejala ringan aja seperti yang tadi mual masih bisa diobatin dengan makan yang banyak, tubuhnya jadi enakan lagi. Atau kalau sakit kepala boleh banget minum obat sakit kepala. Tetapi ketika minum obat sakit kepala dan kepala lo masih sakit juga, kemudian sampai yang tadi gue bilang mimisan, itu tuh benar-benar ya mau nggak mau, nggak bisa dipaksakan, udah harus turun. Ibarat kata ya mungkin berjalan terlalu cepat. Ibarat kata tuh kayak kita lagi mancing ikan di kedalaman banget nih. Terus kalau kita langsung nariknya cepet, itu kan pasti ikannya dekompresi. Iya. Jadi dia nggak sempet dulu menyesuaikan diri, ikannya langsung kembung. Nah kita juga bisa kayak gitu, terlalu cepet jalannya. Jadi ya menurut gua woles aja itu sebenarnya tips untuk menghindari AMS. Selain gearnya sudah lengkap, woles aja. Itu sih. Dari lo ada tambahan nggak? Kita cerita dikit ya. Gue dapet cerita, bukan dapet cerita, ini cerita based on experience temen gue, itu temen akrab gue. Gitu. Kebetulan dia udah naik Everest. Dia bilang buat naik Everest kenapa mahal? Itu tidak hanya permit dan segala macam, dia harus berada di ketinggian di areal pegunungan itu di Nepal itu bisa sampai 3 bulan, 2 sampai 3 bulan. Syaratnya tidak boleh sakit. Selama 3 bulan itu? Selama 3 bulan. Mungkin dia penyesuaiannya di awal-awal ya, tapi habis itu kondisinya harus fit terus. Dan tiap hari dia ada menunya, ada jogging, ada olahraga ini sini segala macam, dan sampai dia aklimatisasinya menaiki gunung-gunung 6.000-an. Gitu. Sebelum dia naik ke 8.000, ketinggian 8.000, dia naikin latihannya dia 6.000 dulu ya. 6.000 di sekitarnya tuh. Nah, kenapa? Itu bagian dari aklimatisasi tadi supaya tidak kena AMS. Tuh. Jadi misalnya nih di sampingnya trek yang biasa gunung yang biasa dinaikin itu ada Lombu Ceis, ada Island Peak, gitu. Gunung-gunung 6.000-an lah ya. Gunung 6.000-an. Dan biasanya mereka itu naik lagi ke setelah dia udah nih, gue lupa urutannya, agak lupa urutannya. Pokoknya dia tuh ada istilahnya apa ya? Dia tuh disuruh turun. Itu kan dia stay-nya di Everest Base Camp sekitar 5.200. Nanti dia disuruh turun tuh ke 4.000 atau 3.000 sekian. Gitu, untuk refresh apa itu berapa hari sambil nunggu window summit. Oh, I see. Iya, nah itu gue lupa urutannya. Dia yang lebih paham. Untuk nunggu window summit, jadi untuk refresh tubuh lagi supaya aklimatisasinya jalan lagi. Tuh, terus ketika udah oke, dia tuh nggak langsung tembak ke summit, enggak, tapi tetap naik dari base camp naik ke camp 1, camp 2, ntar turun lagi. Ke camp 1 lagi. Besoknya naik camp 2, camp 3 turun lagi. Karena itu bagian dari proses aklimatisasi. Gitu. Ntar sampai dia itu udah ada ketentuan window summitnya di tanggal berapa apa berdasarkan based on perakiraan cuaca. Gitu. Ada juga istilah di para pendaki yang pernah gue dengar itu untuk tips aklimatisasi adalah climb higher, sleep lower. Jadi mungkin seperti yang tadi Jonga sampaikan itu ya, yang mereka bertahap dulu, jalan ke pos 2, ke pos 3, kemudian turun lagi untuk tidur di pos 2, besokannya baru berlanjut turun lagi tidur di pos 3, supaya tubuh kita itu terbiasa. Baik, sepertinya apa lagi, Jonga? Ya, kalau untuk AMS kurang lebih gitu. Jadi jangan pernah jenuh untuk aklimatisasi ketika lo pada naik ke gunung ketinggian 4.000-an. Tapi gue rasa jenuh sih kalau di Nepal 3 bulan. Gue pernah di Nepal 1 bulan aja itu ya. Tiap hari makan kari, sampai sedih gue. Kepikiran nasi padang, kepikiran bakso, kepikiran soto ayam. Mungkin bisa kali ya kalau bawa makanan-makanan dari Indonesia. Biasa lidah kita kan lidah mecin ya. Jadi kalau 2 minggu aja gue bosen.
Gue sebulan waktu Gue itu. waktu 2 minggu waktu ke Lobu CS aja gue bosen. Ya maksudnya di areal pegunungannya ya, itu 2 minggu gitu. Itu aja udah bosen banget. Rindu Makanan sih menurut gue. iya, nasi padang, warteg, sop kaki kambing, Jadi ngiler kan. dan yang lain jengkol. Pete. Iya. Aduh. Ya udah sebenarnya udah kelar sih kita ngomongin AMS-nya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kita lagi mau pikirin makanan dulu guys. Bye bye.